Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9, Sistem Informasi Geografis, ingin menampilkan hasil dari pencarian kami yaitu tentang data raster di Sistem Informasi Geografis. Eh, Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Pak Gita Sastria yang telah memberikan kami kesempatan untuk presentasikan hasil pencarian kami tentang data raster. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri sebagai moderator Dimas Adrian dan teman saya Yuda Rustianto sebagai materi dan teman saya Bang Nahala Priyantama sebagai pemateri. Next slide. Baiklah, kita akan masuk ke materi pertama kita, yaitu pengertian data raster. Data raster adalah representasi data spasial dalam bentuk grid atau matriks pixel yang tersusun secara teratur. Data raster merupakan salah satu jenis model dalam sistem informasi geografis. Data raster itu sendiri uh, mempresentasikan permukaan bumi. Setiap pixel memiliki nilai numerik yang mewakili karakteristik tertentu dari permukaan bumi itu tersebut. Contohnya, nilai tersebut dapat berupa warna, ketinggian, suhu, kelembapan, atau reflektasi. Model raster sangat cocok untuk fenomena yang berubah secara kontinu di ruang. Misalnya contohnya, kita akan memberikan nilai 1 untuk hutan, nilai 2 untuk pegunungan, dan nilai 3 untuk pemukiman. Artinya, setiap pixel pada raster menunjukkan jenis tutupan lahan pada lokasi tersebut. Baiklah, next slide yang akan dijelaskan oleh teman saya, Bang Hala. Baik, saya akan menjelaskan tentang karakteristik data raster. Yang pertama itu tersusun dari sel atau pixel yang berukuran sama. Yang dimana maksudnya itu eh, data raster ini memiliki beberapa kumpulan pixel atau picture element yang membentuk sebuah grid persegi panjang. Setiap pixel itu memiliki ukuran yang sama dalam satu layer, posisi geografis yang ditentukan oleh koordinat baris dan kolom, terus dan satu nilai yang merepresentasikan informasi di lokasi tersebut. Eh, Struktur ini membuat data raster lebih mudah diproses secara komputasi karena formatnya teratur dan konsisten. Yang kedua itu ada setiap pixel menyimpan nilai atribut tertentu. Yang dimana maksudnya itu eh, data raster ini menyimpan satu nilai numerik yang merepresentasikan karakteristik geografis di lokasi eh, ya di di lokasi pixel. Eh, Selanjutnya ada resolusi raster ditentukan oleh ukuran pixel, yang dimana resolusi ini memiliki kemampuan suatu data untuk menampilkan detail objek di permukaan bumi. Resolusi ini juga ditentukan oleh ukuran pixel yang dinyatakan dalam satuan meter dan ataupun kilometer. Next. Nah, yang kedua ada bentuk data raster dan contohnya. Yang pertama itu ada citra satelit menggambarkan fitur permukaan bumi eh, atau sensor satelit, yang dimana yang dimana kegunaannya yang pertama itu eh, mem- memant- memantau perubahan tutupan lahan, mendeteksi bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan dan erupsi gunung. Yang kedua ada foto udara atau orto ortofoto. Eh, Maksudnya adalah citra ini menggunakan kamera yang dipasang pada pesawat terbang atau drone dari dari ketinggian tertentu. Eh, ortofoto Ortofoto ini eh, adalah foto udara yang telah dikoreksi secara geometris sehingga bebas dari distorsi yang dapat digunakan secara langsung di peta.
Keunggulannya, resolusi spasial sangat tinggi, bisa mencapai sentimeter per pixel. Detail objek eh, di permukaan bumi sangat jelas terlihat. Cocok untuk pemetaan skala besar dan detail. Yang ketiga yaitu DEM. DEM ini adalah metode digital yang merepresentasikan ketinggian permukaan bumi dalam format raster. Setiap pikselnya dalam dia menyimpan nilai ketinggian dalam satuan meter di atas permukaan laut. Kegunaannya, yang pertama itu analisis kebeningan lereng, permodelan aliran sungai di daerah tangkapan air, analisis bahaya, bahaya longsor dan banjir. Yang ketiga ada peta tutupan lahan, peta tutupan lahan, klasifikasi penggunaan lahan berbasis piksel. Yang dimana maksudnya itu adalah data raster ini menampilkan klasifikasi penggunaan dan penutupan lahan berdasarkan nilai piksel. Setiap nilai piksel itu diberi nilai tertentu yang merepresentasikan eh, jenis tutupan lahan di lokasi tersebut. Contohnya hutan lebat, hutan sekunder, sawah, ladang, dan perkebunan. Eh, dan permukiman kawasan terbangun. Yang ya, yang terakhir yaitu data iklim dan cuaca seperti curah hujan dan suhu permukaan. Yang dimana maksudnya ini eh, data raster ini menyimpan informasi meteorologis yang disebarkan secara spasial di seluruh wilayah. Setiap piksel itu mewakili nilai iklim cuaca di titik lokasi tersebut. Contohnya, yang pertama itu curah hujan, jumlah air per wilayah dalam milimeter per tahun. Yang kedua, suhu permukaan, temperatur tanah dan udara per area. Kelembapan udara, distribusi kelembapan secara spasial. Yang terakhir ada kecepatan angin, yang dimana pola angin ini diformat dalam bentuk grid. Kegunaannya yang pertama analisis resiko kekeringan dari banjir dan banjir, perencanaan pertanian berbasis iklim, permodelan perubahan iklim jangka panjang. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Bang Nala. Selanjutnya, next slide. Selanjutnya ada tahapan implementasi yang akan dijelaskan oleh teman saya, Yuda. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi analisis raster dalam sistem informasi geografis untuk memetakan daerah rawan banjir. Tahap pertama yaitu adalah pengumpulan data. Data yang digunakan berupa data raster yang terdiri dari digital elevation model atau DEM untuk mengetahui ketinggian wilayah, data curah hujan, serta data penggunaan lahan. Data tersebut itu diperoleh dari sumber resmi seperti NASA dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Tahap berikutnya adalah input dan pre-processing data. Data raster itu dimasukkan ke dalam software SIG seperti QGIS. Pada tahap ini tuh dilakukan beberapa proses seperti menyamakan sistem koordinat, memotong area sesuai batas administrasi wilayah penelitian, serta memastikan resolusi piksel setiap layar itu sama. Hal ini tuh dilakukan agar analisis dapat berjalan dengan akurat. Setelah itu dilakukan analisis ketinggian menggunakan data digital elevation model. Data ketinggian kemudian itu diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu wilayah dengan ketinggian 0 sampai 5 meter itu dikategorikan sebagai risiko sangat tinggi dan ketinggian 5 sampai 15 meter itu sebagai risiko sedang dan wilayah dengan ketinggian lebih dari 15 meter itu sebagai risiko rendah. Selain itu, dilakukan juga analisis curah hujan. Data curah hujan raster itu diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu curah hujan rendah, sedang, dan tinggi. Semakin tinggi curah hujan di suatu wilayah, maka potensi terjadinya banjir itu juga akan semakin besar. Tahap selanjutnya adalah overlay raster, yang merupakan proses inti dalam analisis ini. Pada proses ini, setiap layer itu diberi bobot berdasarkan tingkat pengaruhnya terhadap banjir. Sebagai contoh, elevasi diberi bobot 50%, curah hujan 30%, dan penggunaan lahan itu 20%. Next slide.
Nah, proses overlay itu dilakukan menggunakan fitur raster kalkulator pada software SIG. Hasil dari proses ini adalah peta baru yang menunjukkan tingkat kerawanan banjir berdasarkan kombinasi seluruh parameter yang digunakan. Hasil overlay tersebut kemudian diklasifikasikan menjadi 3 zona risiko, yaitu zona risiko rendah, zona risiko sedang, dan zona risiko tinggi. Output akhir dari analisis ini adalah peta tematik daerah rawan banjir dalam bentuk digital yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk perencanaan tata ruang wilayah, pembangunan infrastruktur, serta penentuan jalur evakuasi dan mitigasi. Selanjutnya, nah di sini itu ada studi kasus. Yaitu mengenai banjir yang terjadi di salah satu kecamatan di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023. Jadi pada tahun tersebut, wilayah ini tuh mengalami banjir yang cukup parah setelah hujan deras terjadi selama 3 hari berturut-turut. Akibat hujan tersebut, air sungai meluap dan menggenangi permukiman warga. Banyak rumah masyarakat yang terendam air, aktivitas sekolah menjadi terganggu, serta masyarakat mengalami kerugian ekonomi yang cukup besar. Pemerintah daerah menyadari bahwa kejadian banjir ini sebenarnya bukan yang pertama kali terjadi, namun selama ini belum tersedia peta digital yang dapat menunjukkan secara jelas wilayah mana yang memiliki tingkat kerawanan banjir yang tinggi. Karena itu, pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang bekerja sama dengan tim analis sistem informasi geografis atau SIG untuk melakukan pemetaan daerah rawan banjir. Dalam penelitian ini itu digunakan pendekatan berbasis data raster. Model raster itu dipilih karena banjir itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bersifat kontinu, seperti ketinggian permukaan tanah, intensitas curah hujan, kemeningan lereng, dan penggunaan lahan. Data-data tersebut umumnya tersedia dalam bentuk raster seperti Digital Elevation Model atau DEM serta citra satelit. Dengan memanfaatkan teknologi SIG ini, pemerintah daerah berharap dapat mengidentifikasi wilayah yang rawan banjir, membuat sistem peringatan dini, merencanakan pembangunan yang lebih baik, serta menentukan lokasi evakuasi bagi masyarakat apabila terjadi bencana banjir di masa yang akan mendatang. Next. Nah, di sini selanjutnya itu ada hasil analisis raster. Jadi pada tahap ini itu diperoleh hasil analisis berupa peta tematik daerah rawan banjir yang berbasis piksel. Setiap piksel pada peta itu memiliki nilai tertentu yang menunjukkan tingkat kerawanan banjir pada wilayah tersebut. Berdasarkan hasil analisis tersebut, wilayah kemudian diklasifikasikan menjadi 3 zona risiko, yaitu zona risiko rendah, zona risiko sedang, dan zona risiko tinggi. Klasifikasi ini tuh membantu pemerintah untuk mengetahui wilayah mana yang memiliki potensi banjir yang paling besar. Peta hasil analisis ini tuh dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti perencanaan sistem dan tata ruang wilayah, sehingga pembangunan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan risiko banjir. Selain itu, peta ini juga dapat digunakan untuk mendukung sistem peringatan dini bencana, sehingga masyarakat dapat lebih siap ketika potensi banjir itu meningkat. Yang terakhir itu adalah hasil analisis yang juga dapat membantu pemerintah dalam menentukan lokasi prioritas evakuasi, sehingga proses penanganan bencana itu dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman saya Yuda. Selanjutnya adalah kesimpulan dari semua materi kita tentang data raster. Yaitu data raster merupakan model spasial berbasis grid. Data raster itu sangat efektif untuk fenomena yang besar dan data raster ini banyak digunakan dalam analisis dan studi model. Studi kasus banjir menunjukkan raster efektif untuk pemetaan risiko, pemanfaatan raster membantu pengambilan keputusan berbasis data. Next slide. Data ini efektif untuk mempresentasikan fenomena yang disebut oleh seperti yang sudah sebutkan. Penggunaan raster memudahkan analisis spasial dan pemodelan lingkungan. Dalam studi kasus banjir tadi, raster membantu mengidentifikasi wilayah rawan yang terkena banjir. Hasil analisis ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat apabila terjadi banjir. Next slide. Baiklah, kita sudah di penghujung penjelasan dan selesailah materi pada siang hari ini. Bila ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.